Di episode kali ini F1 Indomania akan membahas mengenai balapan GP Hungaria yang sangat gila. Pertama-tama kita mulai dari Turn 1 Melee. Turn 1 Melee ini dimulai dari Valtteri Bottas. Valtteri Bottas ini startnya ini sangat buruk ya. Dia ini sampai dilewatin Verstappen, dilewatin Norris, dilewatin Perez. Nah, di sini kita lihat pas Bottas dilewatin Perez sama Norris, dia itu panik pas dia pit. Akhirnya dia injek throttle-nya terus dia ngebrake-nya very late. Pas dia ngebrake, dia ini udah di belakangnya Norris. Jadi dia udah kehilangan downforce yang banyak, dia udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia hajar si Norris. Crash ini sangat berdampak buruk bagi pembalap Red Bull. Karena kedua-duanya, Max Verstappen sama Sergio Perez, dua-duanya di take out sama Bottas. Oleh karena itu, si Christian Horner itu juga sebetulnya rada marah gara-gara insiden ini. Dan ini membuat Hamilton dan Mercedes sekarang leading championship. Nah, di sini banyak konspirasi bilang katanya si Toto Wolff ini nyuruh Valtteri Bottas, woi, tabrakin tuh dua Red Bull. Tapi kalau kita lihat dari insidennya itu nggak mungkin, karena si Bottas itu nggak mungkin ngancurin reputasinya sendiri. Dan dia pas dia nabrak Norris itu hampir nabrak Hamilton sebetulnya. Cuma Hamilton hoki aja, statnya bagus. Coba Hamilton statnya jelek dikit, pasti si Hamilton itu udah ketabrak sama si Norris. Dan Bottas ini lagi undercut sama George Russell. Soalnya George Russell ini performanya lagi bagus banget dan lagi digosipin santer buat ke Mercedes. Akibat insiden ini, si Bottas bakal dihukum 5 grid penalty di next race. Di Belgia ya, di Spa-Francorchamps. Lalu kita ke Lance Stroll. Lance Stroll ini juga main bowling ya, sama kayak Valtteri Bottas. Jadi si Lance Stroll ini sebetulnya dia salah ngebrake juga. Dia ngebrake-nya way too late. Jadi gara-gara ngebrake-nya telat banget, dia ini nabrak si Charles Leclerc. Si Stroll ini kepleset, dia masuk ke grass dulu, udah ke grass dia udah lost out of control, jadi dia tabrak si Leclerc tabrak si Daniel Ricciardo. Gara-gara ini, si Stroll kena hukuman juga sama seperti Bottas, 5 grid penalty di Spa, di Belgia. Karena si Stewart nganggap dua insiden ini sebetulnya avoidable. Jadi, si Bottas ini sama Stroll ini sebetulnya bisa ngindarin kecelakaan ini kalau dia lebih hati-hati. Cuma karena dia terlalu ceroboh berduanya, akhirnya dua-dua dihukum penalti. Kita ke part selanjutnya, part kedua, blunder Mercedes. Seperti yang kita lihat pada saat red flag, semua mobil itu dipasangin sama ban intermediate karena kondisi track itu masih licin, masih becek. Nah, namun setelah red flag, kondisi track berubah, di mana track itu tiba-tiba kering karena cuaca seketika cerah di Hungaria. Nah, si Lewis ini nanya juga ke timnya, ini kira-kira gimana nih, bannya mending ganti atau enggak? Tapi si Mercedes ini bersikukuh bilang, oh, ini track kayaknya masih basah, belum cukup buat ganti slick. Jadi tetap aja lu di intermediate, lu tetap aja di track. Nah, hal ini membuat Lewis ini menjadi satu-satunya driver yang start di grid setelah adanya red flag. Semua pembalap, kecuali Lewis Hamilton, memilih untuk masuk ke pit lane untuk mengganti bannya ke ban slick karena semuanya udah lihat ini track sangat kering. Dan saking ramenya pit lane, di sini juga ada sampai ada kejadian yang menyebabkan si Mazepin out karena ditabrak oleh si Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen ini dirilis oleh Alfa Romeo di pitnya secara ceroboh. Si pit crew-nya Alfa Romeo ini tidak melihat adanya Mazepin yang lewat. Jadinya tabrakan dan Raikkonen dihukum 10 second time penalty. Nah, setelah semuanya mulai, si Lewis masuk ke pit baru satu lap karena kondisi track sudah sangat kering untuk memakai ban intermediate. Nah, karena hal ini sangat merugikan Mercedes, di mana Lewis ini langsung drop ke paling belakang.
Dan andai saja Mercedes itu memilih untuk pit seperti mobil-mobil lainnya di lap pertama, ceritanya bakal beda. Lewis bakal menang mudah dan leading di championship-nya pasti lebih jauh. Oke, sekarang kita masuk ke part 3. Teamwork Alonso sangat luar biasa. Fernando Alonso umurnya udah 40, tapi dia masih nyetirnya luar biasa. Dia bisa tahan Hamilton sampai 8 lap kalau nggak salah. Padahal kita lihat, mobilnya Alonso ini Alpine, yang jelas memiliki performa lebih inferior dibandingkan dengan Mercedes. Ditambah lagi, Alonso itu bannya jauh lebih tua daripada Lewis Hamilton. Tapi tetap aja, Hamilton ini ketahan sampai 8 lap, dan akhirnya dia cari cara, dia ambil line yang berbeda di 2 tikungan terakhir, dan setelah itu Hamilton baru bisa lewat. Nah, defense-nya Alonso ini sangat krusial bagi race Hungaria ini. Karena jika Hamilton lewatnya dengan mudah, maka si Lewis ini pasti bisa ngelewatin Ocon juga. Tapi karena defense-nya Alonso tersebut, ya Lewis ketahan. Dan Lewis nggak bisa menang. Dan ini juga membantu Max Verstappen. Karena jika Lewis menang, Verstappen bakal ketinggalan lebih jauh daripada Lewis. Sekarang kita ke part 4. Williams akhirnya ya mencetak poin. Dan yang lucu di sini, Nicolas Latifi finish di depan George Russell. Nah, kita lihat nih, sebetulnya duo Williams yang start di barisan belakang ini sangat diuntungkan oleh chaos yang terjadi di depan. Karena banyaknya chaos di depan, maka si Williams ini dua-duanya, baik Nicolas Latifi maupun George Russell, bisa nyalip mobil yang kecelakaan. Dan dengan itu, Williams itu bisa gain so many positions. Dan mulai dari lap 1 itu, race Williams itu menjadi sangat spesial. Karena Williams ini udah nggak cetak poin ini sekitar 2 tahun. Terakhir Williams cetak poin itu dipakai Robert Kubica di GP Jerman 2019. Nah, ada hal yang unik setelah race ini ya. Si George Russell ini menjadi emosional. George Russell ini nangis pas di interview karena akhirnya perjuangan dia selama 2 tahun untuk mendapatkan poin di Williams ini berhasil. Kita lihat, George Russell ini udah hampir dapat poin berkali-kali di Williams. Tapi somehow dia gagal. Kita lihat, Imola 2020. George Russell ini udah ada di belakang safety car di posisi 10. Namun, di tengah kecepatan yang sangat lambat, George Russell ini lost control. Dia nabrak tembok, dia crash, akhirnya dia DNF. Kita lihat lagi di Mugello 2020. George Russell udah ada di posisi poin di lap-lap akhir. Tapi kemudian dia disalip oleh pembalap-pembalap di belakangnya. Akhirnya dia nggak dapat poin lagi. Lalu kita lihat juga di Imola tahun ini. Dia udah di posisi 10, dia mau nyusul Bottas di posisi 9. Tahu-tahu mereka berdua tabrakan, out. Dan di Austria beberapa minggu lalu kita lihat udah mau 7 lap atau 8 lap lagi finish. Tahu-tahu disamber sama Alonso. Gagal lagi dapat poin. Dan tentunya ini akhirnya menjadi sebuah breakthrough bagi si George Russell. Sekarang kita ke part 5. Sebastian Vettel didiskualifikasi. Walaupun GP Hungaria udah selesai, drama tetap berlanjut. Sebastian Vettel yang udah capek-capek finish di posisi 2, dia sampai lari-lari ke podium sama Esteban Ocon, didiskualifikasi. Kenapa Ocon nggak didiskualifikasi? Padahal mobilnya itu sama-sama berhenti, sama kayak Vettel. Nah, alasan Ocon berhenti ini beda sama Vettel. Ocon berhenti karena dia nggak biasa menang, jadi dia bingung mau parkir di mana. Akhirnya dia berhenti di tempat yang salah. Beda sama Vettel. Vettel berhenti karena mobilnya itu kehabisan bensin. Jadi dia berhenti di pinggir trek. Nah, setelah diteliti sama FIA, sama steward, dilihatlah mobilnya Vettel itu ternyata bensinnya nggak cukup. Bensinnya itu cuma ada sisa 0,3 liter yang bisa dijadiin sampel. Nah, sedangkan FIA maunya 1 liter.
buat dijadiin sampel. Dan karena mobil Vettel tidak memenuhi kriteria ini, akhirnya Vettel didiskualifikasi. Sangat disayangkan ya. Ya cuma FIA kenapa ketat sama hal ini? Peraturan tentang bensin minimum ini sudah ada sejak lama ya. Nah, alasannya ini karena FIA nggak mau si mobil ini menggunakan bensin yang tidak sesuai dengan regulasi. Misalnya, dia udah janji pakai bensin apa, tapi taunya dia pakai bensin yang nggak sesuai regulasi. Misalnya pakai bensin roket, akhirnya mobilnya jadi cepet, dan itu tentu merugikan kompetitor lainnya. Oke, sekarang kita ke part terakhir, yaitu momentum ada di Lewis dan Mercedes. Kita lihat di 2 race yang lalu, habis GP Austria di driver standings, Verstappen itu leading jauh dari Lewis Hamilton. Tapi di Silverstone sama di GP Hungaria kemarin, Verstappen ini sial. Dia ketabrak Lewis, habis itu dia ketabrak Norris. Gara-gara ini, Lewis ini bisa nyusul Verstappen, dan sekarang dia leading championship di summer break. Kita lihat juga di constructor standings. Di 2 race lalu, Mercedes itu masih jauh di belakang Red Bull. Namun, dengan adanya kesialan dari Red Bull di 2 race terakhir, di mana nggak cuma Verstappen doang yang sial, di race Silverstone, si Perez juga sial. Dia nge-spin mobilnya di sprint race, lalu di balapan dia juga melempem, akhirnya dia nggak dapet poin di Silverstone. Lalu di Hungaria, kena tabrakan di turn 1, hal ini membuat Red Bull kehilangan sangat banyak poin di 2 balapan terakhir. Dan tentunya momentum ada di Lewis dan Mercedes. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.